mission let's go 수업 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram Semester 1 Kelas 1C. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aulia Agustina dengan NIM 3 terakhir 072. Perkenalkan, nama saya Dwi Fadilah dengan NIM 3 terakhir 088. Perkenalkan, saya Dwi Putri dengan NIM terakhir 089. Perkenalkan, saya Pinta dengan NIM 3 terakhir 093. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri dengan NIM 3 terakhir 074. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah perkembangan peserta didik dengan pembahasan mengenai perkembangan emosional anak sekolah dasar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian merasa senang? Marah? Atau mungkin sedih? Kalian pasti tidak asing dengan kata yang saya ucapkan tadi. Ya, itu adalah berbagai jenis emosi. Sekarang, kita akan belajar memahami dan mengekspresikan emosi. Emosi adalah respon kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Emosi itu bervariasi dan tentunya penting untuk kita, karena emosi memungkinkan kita mengekspresikan apa yang kita rasakan dan memahami perasaan orang lain di sekitar kita. Emosi itu bersifat sementara, misalnya kita merasa sedih, bukan berarti selamanya kita akan merasa sedih. Teori emosi anak. Yang pertama adalah teori emosi dasar oleh Paul Ekman. Teori ini menyatakan bahwa ada 6 emosi dasar yang universal di antara manusia, yaitu kesedihan, kegembiraan, ketakutan, kemarahan, jijik, dan malu. Ekman berpendapat bahwa emosi-emosi ini muncul secara alami dan terlihat pada ekspresi wajah yang dapat dikenali di seluruh budaya. Berikutnya adalah teori kognitif sosial oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan peran penting pemodelan dan pembelajaran sosial dalam perkembangan emosi. Bandura berpendapat bahwa anak-anak belajar tentang emosi melalui pengamatan dan imitasi orang di sekitar mereka. Selanjutnya adalah teori sistem emosi oleh Carol Izard. Teori ini mengidentifikasi emosi dasar yang berkembang seiring pertumbuhan anak. Izard berpendapat bahwa emosi tersebut muncul sebagai hasil dari kombinasi emosi dasar yang lebih sederhana dan pengaruh lingkungan dalam perkembangan emosi. Apa aja sih macam-macam emosi? Ketika aku ingin bersembunyi dan merasa dingin, aku merasa takut. Ketika aku ingin sekali tersenyum lebar dan tertawa kencang, aku merasa senang. Ketika air mata mengalir dari mataku dan aku menangis, aku merasa sedih. Ketika mukaku terasa panas dan tidak terima akan sesuatu, aku merasa marah. Detak jantungku berdegup kencang karena sesuatu yang tidak aku duga. Aku merasa terkejut. Yuk kita lihat apa saja sih manfaat dari emosi? Yang pertama, sebagai bentuk komunikasi. Yang kedua, untuk mengenal perasaan seseorang. Dan yang terakhir, untuk membiasakan diri dengan perasaan yang berbeda. Perkembangan emosional anak berdasarkan usia. Yang pertama, usia 7 dan 8 tahun. Pada usia ini, anak sudah mampu mengekspresikan emosinya melalui ungkapan verbal. Pada anak usia 9-10 tahun, anak sudah mampu mengelola ekspresi emosinya.
dan anak juga sudah mampu mengontrol emosinya. Dan pada usia anak 11-12 tahun, anak sudah paham mengenai apa yang baik dan buruk untuk dirinya. Pada usia ini, anak juga sudah mulai menyadari bahwa ungkapan emosi yang kasar tidak akan diterima oleh orang-orang di sekelilingnya. Pada usia ini, Berikut contoh kasus perkembangan emosional negatif anak beserta solusinya. Mega menunjukkan ekspresi wajah yang cemberut, dahi berkerut, tatapan mata yang tajam, dan wajah yang memerah. Edo yang melihat itu pun menghampiri Mega. Ketika Edo bertanya, Mega menjawab jika dirinya dijahili oleh temannya. Nah, dari ilustrasi tadi ternyata Mega sedang merasa marah. Mega sudah bisa mengekspresikan apa yang ia rasakan melalui ekspresi wajah, tingkah laku, dan pengungkapan secara verbal. Nah, ini berkaitan dengan teori yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu teori emosi dasar yang dikemukakan oleh Paul Ekman. Ekman berpendapat bahwa emosi muncul secara alami dan terlihat pada ekspresi wajah seseorang. Perkembangan emosional anak yang baik adalah ketika anak sudah bisa mengekspresikan dan mengungkapkan apa yang dirasakannya melalui ekspresi wajah, tingkah laku, dan verbal. Sedangkan ketika anak merasakan sesuatu dan anak hanya bisa mengekspresikannya saja, namun anak belum bisa mengungkapkannya melalui verbal, maka kita akan kesulitan untuk membantu anak dalam mengatasi emosinya. Anak yang susah mengungkapkan emosinya secara verbal akan menggunakan cara lain untuk mengekspresikan emosinya, seperti dengan menangis, berguling, bahkan melempar. Ketika anak dengan kondisi ini diladeni oleh orang tuanya, maka nantinya ia akan mengulangi kelakuan yang sama agar keinginannya tersebut dituruti. Pada kondisi ini, kita dapat menyebutnya sebagai tantrum. Tantrum adalah kondisi saat anak mengeluarkan emosinya dengan beragam cara, seperti dengan menangis kencang, berguling-guling di lantai, bahkan sampai melempar barang dikarenakan ketidakmampuannya dalam menjelaskan apa yang ia inginkan. Kondisi ini harus segera kita atasi. Ada beberapa cara untuk mengatasi anak tantrum menurut LaForge. Yang pertama, memahami dengan baik karakteristik anak. Yang kedua, selama anak dalam pengawasan, biarkan anak sendiri hingga anak merasa tenang. Ketiga, jelaskan kepada anak bahwa perilakunya tadi buruk dan dapat menimbulkan akibat yang merugikan. Yang keempat, berikan nasihat dan petunjuk kepada anak agar anak tidak mengulangi perilaku tersebut di kemudian hari. Yang kelima, jangan menuruti semua keinginan anak, dikarenakan nantinya anak akan mengulangi perilakunya agar keinginannya tersebut terkabul. Yang keenam, orang tua dan guru dapat memberikan sistem reward dan punishment untuk mengatasi tantrum pada anaknya. Ada seorang anak laki-laki bernama Ray yang memiliki sifat emosi kepada teman-temannya. Bahkan Ray sering memukuli teman perempuannya yang bernama Amel. Hal yang seperti ini sudah sering dan biasa Ray lakukan. Hal ini disebabkan karena ia sering diperlakukan dan dipukul seperti ini di rumahnya, baik dipukuli orang tuanya atau saudara kandungnya sendiri. Dari ilustrasi tersebut dapat kita kaitkan dengan teori kognitif sosial yang menekankan peran penting pemodelan dan pembelajaran sosial dalam perkembangan emosi. Albert Bandura berpendapat bahwa anak-anak belajar tentang emosi melalui pengamatan dan imitasi orang lain di sekitar mereka. Kesimpulannya, teori ini menyoroti pengaruh lingkungan sosial dalam pembentukan dan regulasi emosi, baik emosi yang dihasilkan emosi baik ataupun yang buruk, dan perbedaan karakter pada anak dapat kita lihat dari lingkungan tempat tinggal.
Ada dua dampak dari anak yang diperlakukan seperti itu. Yang pertama, berkaitan dengan faktor internal anak, yaitu mengakibatkan anak menjadi trauma. Anak akan memiliki ketakutan ketika bersama dengan orang lain. Yang kedua, berkaitan dengan faktor eksternal anak, yaitu dari orang tua yang suka berkelahi atau memukuli anak. Anak akan menjadi orang yang suka main tangan atau memukuli temannya, karena dia sudah terbiasa melihat orang tuanya melakukan hal tersebut, sehingga secara sadar atau tidak, ia akan mencontohnya. Solusi untuk mengatasi emosi anak seperti ini yaitu dengan cara memberitahu jika hal tersebut tidak baik, dan kita juga harus mencontohkan perilaku hal yang positif di depan anak-anak. Inilah video hasil pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.